Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pasca digeruduknya oleh puluhan warga, polisi masih mendalami yayasan pemandian jenazah ilegal di Parigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ya, meski demikian, penanggung jawab yang bernama Rojak saat ini masih berada di Mapolsek Pondok Aren untuk dimintai keterangan. Usai warga Tangerang Selatan menggeruduk sebuah yayasan pemandian jenazah di Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Banten, polisi telah memeriksa sejumlah pihak. Selain itu, kantor Yayasan Husnul Khotimah juga sepi dan garis polisi masih terpasang. Polisi tengah meminta keterangan penanggung jawab yayasan soal dugaan pemandian jenazah ilegal ini. Pihaknya juga akan memeriksa pihak lain. Pemilik yayasan yaitu Pak Ustadz R masih ada di Polsek Pondok Aren. Selanjutnya langkah-langkah dari polisi dapat? Langkah-langkah selanjutnya yang kami lakukan Polsek Pondok Aren untuk memanggil pihak lurahan dan pihak dari tokoh masyarakat di sekitar yayasan tersebut, kemudian berkoordinasi dengan pihak Pemda atau Satpol PP-nya. Pada Jumat malam, warga Tangerang Selatan menggeruduk yayasan pemandian jenazah karena tidak berkoordinasi dengan lingkungan setempat, terutama saat pandemi. Yayasan ini sebenarnya berbadan hukum, cuman apa yang dilakukan oleh saudara Rojak itu di luar daripada jalur yang harus disepakati oleh masyarakat lingkungan, sehingga timbullah kontroversi di antara masyarakat yang ada. Gitu, Pak. Contohnya ada informasi pemakaman yang suasananya lagi COVID kayak gini, tidak dijelaskan kepada masyarakat dari mana warga itu, orang mana warga itu, nggak jelas. Menghindari keributan, polisi membawa penanggung jawab yayasan dan memasang garis polisi di lokasi. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Potongan tubuh manusia terbungkus plastik ditemukan warga Jurang Bangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten pada hari Jumat. Dugaan sementara potongan tubuh tersebut merupakan hasil operasi amputasi dan bukan bagian tubuh korban pembunuhan. Satreskrim Polres Tangerang Selatan akhirnya berhasil menemukan titik terang terkait penemuan potongan kaki terbungkus plastik yang ditemukan warga di perumahan Japos Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan medis, polisi memastikan potongan kaki tersebut merupakan kaki kanan pria dewasa hasil operasi amputasi penderita penyakit diabetes. Meski demikian, polisi pun belum bisa memastikan dari mana potongan tubuh tersebut berasal dan siapa yang membuangnya. Kaki hasil proses amputasi terhadap penderita diabetes mellitus. Namun demikian, kami dari rekan-rekan dari Satreskrim tetap melakukan penyelidikan untuk memastikan kaki tersebut, kalaupun itu misalkan penderita diabetes mellitus, tapi kami akan memastikan itu pemiliknya siapa. Kapolres Tangerang Selatan menambahkan untuk kepentingan penyelidikan, pihaknya masih menyimpan potongan kaki di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. Polisi masih memburu sejumlah muncikari lain yang diduga terlibat dalam prostitusi anak di hotel milik artis Sintiara Alona. Sementara itu, 15 korban eksploitasi anak dititipkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Polisi masih memburu sejumlah muncikari lain yang diduga terlibat dalam prostitusi online di hotel milik artis Sintiara Alona di Tangerang, Banten. Polisi juga terus mendalami pemeriksaan terhadap 3 orang yang telah berstatus tersangka, yakni artis Sintiara Alona, pengelola hotel DA, dan mucikari AA. Sementara itu, 15 pekerja seks komersial di bawah umur yang ditangkap polisi dititipkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A. Polisi menyebut ke-15 PSK ini merupakan korban eksploitasi anak. Mereka dijajakan melalui aplikasi percakapan micet dengan tarif Rp400.000 hingga Rp1 juta sekali kencan. Sudah ada perannya masing-masing, ada jokinya,
kemudian ada yang jokinya, ada yang mengantar langsung ke situ, ada mucikarinya dan ada korban di sini. Korbannya kita sepakat saja bahwa anak-anak di bawah umur ini adalah korban. Ya, itu yang dia lakukan. Sudah kurang lebih, menurut pengakuannya sudah kurang lebih hampir 3 bulan. Kami masih mendalami, karena jejak digital tidak akan pernah hilang. Dari mana jejak digitalnya? Di situ ada dalam satu aplikasi MyChat, itu kan bisa mengejar. Dia sudah berapa lama dia bekerja. Ya, sudah berapa lama korbannya itu juga kita akan kejar, termasuk mucikari-mucikari yang lain. Karena kalau ditanya, saya cuma pegang 1-2 orang, Pak. Caranya seperti apa kamu merekrut? Ada yang dipacari, ada yang memang ditawarkan kerjaan, ya, sehingga korban-korban anak di bawah umur ini mau untuk melakukan. Nanti akan saya serahkan ke masing-masing teman-teman semua untuk bisa menyampaikan. Tarifnya yang dia terima itu melalui WhatsApp atau melalui MyChat itu sekitar 400 sampai 1 juta. Nanti dari harga itu kita dibagi-bagi. Misalnya jokinya dapat 50.000, kemudian ada yang dapat 100.000, hotelnya berapa, ya, sampai kepada si korban itu terima berapa. Sebelumnya, polisi menggerebek Hotel Alona di Tangerang Selatan, Banten, Selasa malam lalu. Polisi meringkus puluhan orang, mulai dari pelanggan, karyawan hotel, hingga PSK di bawah umur. Sintiara mengaku membiarkan hotelnya dijadikan lokasi prostitusi karena alasan sepi pengunjung di masa pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Prostitusi di masa pandemi masih terjadi. Kali ini polisi mengungkap 2 kasus prostitusi di Bogor, Jawa Barat yang melibatkan sepasang kekasih. Sementara di Tangerang Selatan, Banten, polisi mengungkap kasus prostitusi yang melibatkan artis Sintiara Alona. Dua pemeran video porno ditangkap penyidik di Treskrim Suspolda Jawa Barat di Cipinang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial RTM dan PVT yang merupakan pasangan kekasih membuat video dan mengunggahnya di situs porno luar negeri. Dari hasil pemeriksaan polisi, kedua pelaku telah menghasilkan 26 video porno. Salah satunya video yang dibuat di salah satu hotel di Bogor, Jawa Barat. Polisi menyita barang bukti berupa pakaian, kacamata, serta tas. Dari hasil pembuatan dan penjualan video, kedua pelaku mendapatkan sejumlah uang. 26 video sejak bulan November 2020. Ya, mengapa mereka melakukan hal ini? Ya, dengan alasan seperti biasa, karena ya kebutuhan ekonomi. Selain di Bogor, Jawa Barat, kasus prostitusi di masa pandemi juga terjadi di Tangerang Selatan, Banten. Hotel milik artis Sintiara Alona digerebek polisi karena dijadikan tempat prostitusi online. Sintiara Alona membiarkan hotelnya dijadikan tempat maksiat. Karena alasan sepinya pengunjung hotel di masa pandemi COVID-19, polisi menetapkan 3 tersangka, yakni artis Sintiara Alona sebagai pemilik hotel, pengelola hotel, dan muncikari. Di sini dia mengetahui langsung, ya, mengetahui langsung. Ada 2 alat bukti cukup yang sudah kita dapati untuk bisa menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan. Ya. Kejadiannya sekitar tanggal 16 Maret yang lalu di salah satu hotel di Kota Tangerang, namanya Hotel A, Hotel Bintang 2 seharusnya. Sebelumnya, polisi menangkap 15 korban dugaan eksploitasi anak di hotel milik artis Sintiara Alona. Ke-15 anak di bawah umur ini terlibat prostitusi online yang dijajakan melalui aplikasi percakapan. Mereka dikenakan tarif Rp400.000 hingga Rp1.000.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, persidangan Muhammad Rizik Syihab kerap mengundang kontroversi. Ya, namun Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan majelis hakim memegang wewenang sepenuhnya. Ya. Tak, saya didorong, saya tidak mau hadir. Ya, baik. Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat.
Dipaksa, didorong, dihinakan. Sidang dakwaan mantan pimpinan Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang digelar secara daring selalu kontroversial. Rizik meminta dihadirkan secara tatap muka di pengadilan. Dalam sidang perdana, sidang terpaksa ditunda karena persidangan terganggu masalah teknis sambungan suara dan terdakwa Rizik Syihab meninggalkan ruang sidang. Sementara dalam sidang kemarin, terdakwa Rizik Syihab melakukan aksi diam dan tidak memberikan tanggapan saat diminta menjawab oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saya didorong, saya tidak mau hadir. Baik. Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. Dipaksa, didorong, dihinakan. Makasih. Silakan duduk dulu, saya jelaskan, Habib. Sini. Silakan duduk dulu, saya ingin jelaskan, Habib. Ya, kami dari majelis hakim. Silakan duduk dulu, saya jelaskan. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya. Duduk dulu, Habib, saya jelaskan. Duduk dulu ya. Silakan duduk dulu. Silakan tenang dulu, Habib. Ini hak asasi saya yang dijamin oleh undang-undang. Ya betul, Habib, betul. Menanggapi hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan majelis hakim yang menyidangkan Rizik memiliki wewenang penuh dalam mengatur jalannya persidangan. Mahfud juga menegaskan posisinya sebagai Menko Polhukam tidak bisa mendikte jalannya persidangan. Bahwa orang tidak boleh langsung dihukum, tidak boleh langsung diproses kalau ada laporan. Lihat dulu, korbannya itu harus mengadu sendiri kalau delik aduan. Kalau itu delik umum, pelajari dulu, gitu, apa benar apa tidak dan sebagainya. Muhammad Rizik Syihab menghadapi persidangan kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta, dan kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, serta kontroversi swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Sidang dilaksanakan secara virtual mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pembelajaran tatap muka di Kabupaten Batang, Jawa Tengah sudah sepekan lebih dilaksanakan. Ya, selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.